Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, pada video kali ini kita akan masih membahas soal panwascam. Soal panwascam yang menurut agenda kita akan melaksanakan tes tertulis maupun tes CAT nanti pada tanggal 14. Artinya sedikit waktu bagi kita yang akan mengikuti seleksi panwascam ini untuk belajar. Dan semoga apa yang kami share, apa yang kami bagi dalam video ini bisa menambah keilmuan kita terkait soal-soal nanti yang sekiranya akan muncul dalam tes seleksi panwascam tahun 2022. Dan pembagian soal-soalnya kurang lebih adalah ada 40% mengenai wawasan dan kepemiluan serta demokrasi, kemudian 15% wawasan undang-undang dan kebangsaan, kemudian 15% wawasan kepengawasan pemilu, dan 15% wawasan sengketa pemilu, dan 15% laginya adalah mengenai wawasan penindakan pelanggaran pemilu. Oke, baik kawan-kawan sekalian, marilah kita mulai belajar kita pada video kali ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk soal yang pertama dengan tema wawasan pengawasan pemilu. Soal yang pertama, tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah meliputi kecuali. Ya, jawabannya adalah A. Menerima, memeriksa, dan memutus atas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal berikutnya, penanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah A. Bawaslu provinsi. Ya, jawabannya di sini adalah A. Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal berikutnya, anggota Bawaslu provinsi ada sebanyak. Ya, jawabannya adalah A. Anggota Bawaslu provinsi ada sebanyak 3 orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal berikutnya, Panwas Kabupaten Kota dibentuk dan ditetapkan oleh. Ya, jawabannya adalah B. Ditetapkan oleh Bawaslu provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal berikutnya, partai politik atau gabungan dari partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit. Ya, jawabannya adalah C. Paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal berikutnya,
calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang pada DPT sampai dengan 2 juta jiwa hingga 6 juta jiwa, maka harus didukung paling sedikit. Ya, jawabannya adalah B. Didukung paling sedikit 8,5% dari jumlah penduduknya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kita masuk ke soal selanjutnya. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang memenuhi hak pilih dan termuat dalam DPT pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang pada DPT sampai dengan 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, maka harus didukung paling sedikitnya. Ya, jawabannya adalah C. 7,5% dari jumlah penduduknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal selanjutnya, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang pada DPT-nya sampai dengan 2 juta jiwa, maka harus didukung paling sedikit. Ya, jawabannya adalah A. Paling sedikit 10% dari total jumlah penduduknya, yaitu 2 juta jiwa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kita masuk ke soal selanjutnya. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang DPT-nya lebih dari 12 juta jiwa, maka harus didukung paling sedikit. Ya, jawabannya adalah D. 6,5% dari jumlah penduduknya yang melebihi dari 12 juta jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal berikutnya, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang pada DPT-nya lebih dari 1 juta jiwa, maka harus didukung paling sedikit. Ya, jawabannya adalah D. 6,5% berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal berikutnya, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang pada DPT sampai dengan 200
50.000 jiwa, maka haruslah didukung paling sedikit. Ya, jawabannya adalah A. Harus didukung paling sedikit 10% dari jumlah penduduknya. Soal selanjutnya, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, dan wakil wali kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang pada DPT-nya lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, maka haruslah didukung paling sedikit. Ya, paling sedikit harus didukung 8,5% dari jumlah penduduknya, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal berikutnya, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, dan wakil wali kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang pada DPT-nya kurang dari 500.000 jiwa sampai dengan 1 juta jiwa, maka haruslah didukung paling sedikit. Ya, jawabannya adalah C. 7,5%. Provinsi dengan jumlah penduduk yang pada DPT-nya lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1 jiwa harus didukung kurang lebih minimal paling sedikit 7,5% dari jumlah penduduknya. Soal berikutnya, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon pasangan wali kota dan wakil wali kota yang berasal dari partai politik diputuskan oleh, ya, jawabannya adalah C. Pengurus partai politik tingkat pusat. Soal berikutnya, partai politik atau gabungan dari partai politik dilarang menarik calonnya atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak Ya, jawabannya adalah C. Sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU provinsi atau KPU kabupaten kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal berikutnya, partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka partai politik atau gabungan partai politik tersebut, ya, jawabannya adalah B. Tidak dapat mengusulkan calon pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal berikutnya, calon perseorangan dilarang mengundurkan diri dalam pilkada terhitung sejak, ya, jawabannya adalah sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Soal selanjutnya, calon perseorangan yang mengundurkan diri dalam pilkada dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran pada KPU provinsi atau KPU kabupaten kota yang bersangkutan, maka, ya, jawabannya adalah C. Akan dikenai sanksi berupa denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kita masuk ke soal selanjutnya. Partai politik atau gabungan dari partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota
yang dimaksud dengan menerima imbalan tersebut adalah? Ya, jawabannya adalah C. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan surat rekomendasi DPP partai politik. Jawabannya adalah C, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal berikutnya. Dalam hal partai politik atau gabungan dari partai politik terbukti menerima imbalan dalam proses pencalonan pasangan calon, partai politik atau gabungan dari partai politik tersebut akan mendapatkan sanksi berupa. Ya, jawabannya adalah D. Dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Soal selanjutnya. Jumlah pemilih pada setiap TPS adalah sebanyak. Ya, jawabannya adalah D. Paling banyak adalah 500 orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal berikutnya. Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh. Pelaksanaan pemungutan suara. Ya, jawabannya adalah B. KPPS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal selanjutnya. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh. Ya, jawabannya adalah C. Panwaslu kelurahan atau desa dan TPS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal selanjutnya. Penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 orang petugas yang ditetapkan oleh. Ya, jawabannya adalah ditetapkan oleh PPS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal selanjutnya. Pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung dilakukan sejak pada tahun. Ya, jawabannya adalah D. Sejak tahun 2005. Soal berikutnya. Pemilu anggota DPD dilakukan pertama kali pada tahun. Ya, jawabannya adalah pada tahun 2004. Soal selanjutnya. Pilkada yang dilakukan secara serentak pertama kali pada tahun. Ya, jawabannya adalah B, pada tahun 2015. Soal berikutnya. Menurut Ramlan Surbakti, tata kelola pemilu memiliki 4 fokus kajian, yaitu kecuali. Ya, jawabannya adalah C. Badan Pengawas Pemilu. Soal selanjutnya. Pasal dalam Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang mekanisme penentuan pemenang pada calon presiden dan calon wakil presiden terpilih adalah. Ya, jawabannya adalah D. Pasal 6A ayat ketiga. Soal selanjutnya. Gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara. Ya, jawabannya adalah C. Pasti dipilih secara demokratis. Soal selanjutnya.
Pasal dalam Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara demokratis adalah? Ya, jawabannya adalah A. Pasal 18 ayat keempat. Soal berikutnya, pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pemilihan anggota DPD adalah? Ya, jawabannya adalah pasal 22C. Yaitu jawaban yang tepat adalah D. Soal berikutnya, bab tentang pemilu dalam Undang-Undang 1945 terdapat pada pasal? Ya, jawabannya adalah C. Terdapat dalam pasal 22E. Soal selanjutnya, dasar regulasi penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota pada pemilu tahun 2004 adalah? Ya, jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Soal berikutnya, dalam regulasi penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2004 adalah? Ya, jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Soal selanjutnya, dasar regulasi penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota pada pemilu tahun 2009 adalah? Ya, jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Soal selanjutnya, dasar regulasi penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2019 adalah? Pada pemilu tahun 2009 maksud saya adalah? Ya, jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Soal berikutnya, dasar regulasi penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dalam pemilu tahun 2014 adalah? Ya, jawabannya adalah C. Oke, baiklah kawan-kawan, sampai di sini dulu belajar kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menambah wawasan keilmuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini dulu belajar kita mengenai soal CAT seleksi Panwascam tahun 2022. Semoga kawan-kawan sekalian yang ingin mengikuti seleksi Panwascam tahun ini semoga dimudahkan dan semoga dapat berhasil sesuai dengan yang diniatkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.